Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan spoiler versi novel Solin 2 bagian 437 ya guys ya. Seperti biasa buat teman-teman yang baru gabung atau belum sempat nyimak pembahasan spoiler-spoiler bagian sebelumnya, Abang Frank saranin nonton dulu ya guys ya, supaya teman-teman gak gagal paham ngikutin kelanjutan spoiler versi novel di bagian kali ini. Linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, nggak usah kebanyakan drama lagi di awal video. Langsung aja kita terobos versi novelnya, iya guys ya. Setelah Hu Yuhao meninggalkan lokasi baku hantam, Ditian secara perlahan turun dari langit dan mendarat kembali di dalam hutan Stardo, membuat keempat binatang roh terkuat hanya bisa menatap kosong karanya. Meskipun mereka bisa melihat dengan jelas Ditian terluka, namun auranya masih sangat kuat dan menakutkan. Raja Beruang yang selama ini memendam niat egois segera menundukkan kepalanya dengan wajah ketakutan. Namun Ditian mengabaikan mereka dan melambaikan tangannya, meminta mereka untuk meninggalkan tempat ini. Sementara Ditian sendiri segera bergerak di sisi danau kehidupan. Ditian berdiri dengan tubuh gemetar. Di dalam hatinya, berbagai perasaan bercampur menjadi satu. Dia tertawa, namun air mata juga mengalir di wajahnya. Dia baru menyadari satu hal penting. Hu Yuhao sebenarnya tidak ingin membunuhnya. Fakta tersebut mengguncang seluruh jiwanya. Selama ini, Ditian beranggapan pertempuran sebelumnya akan berakhir dengan kematian salah satu dari mereka. Namun kenyataannya berbeda. Hu Yuhao menahan diri, dan hal itu membuatnya merasa campur aduk antara lega, bingung, dan tersentuh. Saat emosinya masih bergejolak, cahaya perak mulai muncul di udara di sekeliling tubuhnya. Cahaya itu berputar secara perlahan, seperti kabut yang memiliki kesadarannya sendiri. Dari dalam cahaya, terdengar sebuah suara agung dan penuh wibawa. Suara itu tidak keras, tetapi memiliki kekuatan yang membuat siapapun ingin langsung tunduk. Suara itu menjelaskan, Hu Yuhao memang tidak berniat membunuh Ditian. Bahkan jika Hu Yuhao ingin melakukannya, Ditian tidak akan mati dengan cara seperti ini. Pasalnya Ditian masih memiliki tugas besar yang harus dilakukan. Mendengarkan suara tersebut, Ditian langsung tersadar, berlutut di tanah tanpa ragu. Dia menyadari suara tersebut berasal dari makhluk yang sangat dia hormati alias tuannya Sang Dewa Naga. Dewa Naga melanjutkan, dikarenakan Hu Yuhao tidak memiliki niat membunuh, dia memilih untuk tidak ikut campur. Tapi jika Hu Yuhao benar-benar ingin membunuh Ditian, maka Dewa Naga memastikan akan keluar dari kultivasinya dan membunuh Yuhao dengan tangannya sendiri. Dengan penuh kebingungan, Ditian bertanya, kenapa tuannya membiarkan Hu Yuhao pergi, di mana Yuhao memiliki kekuatan takdir, sesuatu yang sangat berharga bagi hutan Stardo dan Dewa Naga. Bagi Ditian, kekuatan takdir seharusnya tidak boleh dilepaskan begitu saja. Namun Dewa Naga menjawab dengan tenang dan penuh kebijaksanaan. Kekuatan takdir bukan milik seseorang, bukan pula milik satu ras atau satu wilayah. Kekuatan takdir adalah milik seluruh benua Daulo. Tidak ada yang bisa mengambilnya sesuka hati. Selain itu juga, Hu Yuhao tidak akan lama lagi berada di dunia ini. Ketika Yuhao pergi, kekuatan takdir akan kembali dengan sendirinya ke hutan Stardo. Mengesampingkan percakapan tersebut, Dewa Naga lantas berbicara tentang Ditian. Dia menyadari betapa kesepiannya Ditian selama ini. Hidup begitu lama, menjaga hutan dan keseimbangan dunia, membuat Ditian sering merasa sendirian. Di saat Ditian menunjukkan ekspresi murung, dan hal tersebut memanglah sebuah fakta, Dewa Naga lantas berjanji kepadanya, meminta Ditian untuk bersabar dan menunggu selama 10.000 tahun.
Pada saat itu, kultivasi tertutupnya akan selesai dan semua cederanya akan pulih. Ketika dia kembali sepenuhnya ke dunia, Ditian tidak perlu lagi terikat oleh tanggung jawab. Dia bisa pergi berkeliling dan menjalani hidup dengan bebas. Mendengarkan ucapan tersebut, Ditian merasa seolah-olah beban besar di dadanya terangkat. Dia segera menyatakan terima kasihnya dengan penuh hormat dan ketulusan. Bersama dengan hal tersebut, cahaya perak memudar, udara kembali tenang, dan dunia di sekitarnya kembali seperti semula. Bagi manusia, 10.000 tahun adalah waktu yang tak terbayangkan panjangnya. Namun bagi Ditian yang telah hidup dan berkultivasi selama 800.000 tahun, 10.000 tahun hanyalah penantian lain yang bisa dijalani. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Ditian menunjukkan senyum yang tulus, penuh kegembiraan, dan harapan akan masa depan yang akhirnya bisa dia nantikan. Di sisi lain, garis cahaya perak berkedip di langit saat Huo Yuhao muncul entah dari mana. Langit dan bumi seolah-olah menjadi sangat berbeda. Sementara Huo Yuhao bisa merasakan bagaimana lautan spiritualnya menggelegak dan menjadi lebih kuat. 6 tubuh jiwanya juga bersorak kegirangan. Dia juga bisa merasakan bagaimana kekuatan jiwa di tubuhnya berubah dan mengambil aura khusus. Perubahan ini mulai muncul dari tubuhnya, seolah-olah semua penghalang di tubuhnya menghilang dan membuat Yuho mendapatkan terobosan terakhirnya. Pada saat ini, Huo Yuho menatap langit saat dia membuka tangannya lebar-lebar. Dia merasa bahwa surga dan bumi telah menjadi berbeda. Semangatnya seolah-olah naik ke dunia yang berbeda. Di waktu yang sama, sebuah suara mengucapkan selamat kepadanya terdengar. Saat suara itu muncul, cahaya keemasan mulai muncul dan membentuk sosok agung tepat di hadapan Huo Yuhao. Sosok yang baru saja muncul tidak lain dan tidak bukan adalah dewa emosi Rong Nianbing. Dia terlihat senang melihat Huo Yuhao akhirnya menembus batas mengalahkan dewa binatang Roditian dan memenuhi syarat terakhir mewarisi posisi dewa emosi. Bahkan Rong Nianbing mengetahui jelas betapa sulitnya jalan yang dilalui Huo Yuhao selama ini. Yuhao telah menaklukkan tantangan yang lebih sulit daripada dirinya saat ingin menjadi dewa emosi. Huo Yuhao dengan hormat bersujud kepada Rong Nianbing dan memanggilnya dengan sebutan guru. Pasalnya Yuhao menyadari, baru saat ini dia merasa cukup memenuhi syarat untuk memanggil orang di hadapannya dengan sebutan guru. Rong Nianbing tersenyum dan mengatakan, sejujurnya dia tidak cocok untuk menjadi guru Yuhao. Pasalnya guru Yuhao harus menjadi milik orang lain, sedangkan dirinya hanya seseorang yang mengambil keuntungan dari situasi dan menemukan harta karun. Terlebih lagi jika bukan karena dirinya, Yuhao mungkin tidak harus menderita begitu banyak kesengsaraan. Meskipun demikian, Yuhao telah berhasil menarik semuanya dan bertanya, apakah Yuhao siap menerima kursinya? Huo Yuhao mengangguk dengan sangat serius. Dia tentu saja sudah siap. Dia juga ingin menemukan keberadaan Tang Wutong. Bahkan tidak peduli apapun konsekuensinya, Yuhao benar-benar ingin memasuki alam dewa. Rong Nianbing mengangguk ketika dia mengungkapkan ekspresi serius dan mengatakan, dirinya adalah dewa emosi, sedangkan manusia memiliki banyak emosi, kemarahan, kesedihan, dan kebahagiaan. Ada banyak penyatuan dan pemisahan dalam dunia manusia. Selalu ada emosi positif dan negatif. Hal itu adalah sesuatu yang harus Yuhao kendalikan sebagai pengontrol kekuatan emosi. Selain itu juga, Rong Nianbing ingin menjelaskan sedikit detail tentang beberapa dunia. Pada dasarnya, benua Doulo tempat Yuhao lahir dan hidup adalah sebuah planet. Selain dari benua Doulo, ada juga beberapa planet lain di alam semesta. Semua makhluk hidup di planet yang berbeda memiliki beberapa bentuk energi psikokinetik. Ketika energi tersebut naik ke atas tubuh, mereka secara kolektif membentuk tempat khusus. Sementara tempat yang saat ini mereka gunakan mengobrol berada di luar ranah planet, tetapi masih terikat erat dengan eksistensi alam semesta, seperti sebuah ruang yang diukir secara independen oleh manusia. Itulah sebabnya
hanya manusia satu-satunya entitas yang diizinkan memasuki dunia ini, tempat yang disebut alam dewa. Menurut informasi, alam dewa sendiri merupakan tempat yang menampung semua individu yang telah melampaui batasan yang ditentukan oleh planet mereka. Itulah sebabnya mereka disebut dewa. Contohnya seperti Rong Nianbing dan Ayat Tang Wutong. Lebih tepatnya, Rong Nianbing bukan berasal dari benua Dolo, melainkan dari planet lain. Sedangkan Ayat Tang Wutong berasal dari benua Dolo. Bahkan Yu Hao seharusnya sudah mendengar namanya yang disebut sebagai Tangsan. Mendengarkan nama Tangsan, seketika mengguncang hati Huo Yu Hao jauh lebih keras daripada serangan apapun yang pernah dia hadapi. Begitu dia menyadari siapa sebenarnya sosok tersebut, seluruh tubuhnya terasa kaku. Yu Hao sama sekali tidak menyangka bahwa wanita yang dia cintai alias Tang Wutong ternyata adalah putri dari pendiri Sekte Tang dan juga salah satu dewa terkuat di alam dewa. Fakta itu terasa begitu berat, seolah dunia yang selama ini dia kenal tiba-tiba terangkat tirainya dan memperlihatkan wajah aslinya. Rong Nianbing yang berdiri di hadapannya tidak bisa menahan rasa geli melihat reaksi Huo Yu Hao. Namun yang dia sampaikan bukanlah ejekan, melainkan kebenaran yang telah lama tersembunyi. Dia menjelaskan, Tangsan berasal dari benua Dolo dan sejak lama selalu memperhatikan dunia tersebut. Sedangkan Tang Wutong sebagai putrinya diizinkan turun ke dunia fana untuk berlatih dan mengalami kehidupan manusia. Kasih sayang Tangsan kepada putrinya begitu besar sehingga dia rela membiarkannya hidup di dunia penuh bahaya. Asalkan hal itu bisa membuat putri kecilnya tumbuh menjadi individu kuat. Namun sebagai seorang dewa, Tangsan tidak diizinkan ikut campur secara langsung dalam urusan dunia manusia. Aturan itu berlaku untuk semua dewa di berbagai planet. Oleh sebab itu, ketika Tang Wutong dikirim ke benua Dolo, sebagian besar ingatannya tentang alam dewa disegel. Dia hidup sebagai manusia biasa, bertemu Huo Yu Hao tanpa mengetahui identitas aslinya. Justru karena pembatasan inilah takdir mereka bisa saling bersinggungan. Tangsan sendiri tidak pernah benar-benar melepaskan pengawasan terhadap putrinya. Sebuah segel ilahi ditempatkan pada diri Tang Wutong, bukan hanya sebagai perlindungan, tetapi juga sebagai alat pengamatan. Melalui sebagian kecil indera ilahi yang tertinggal pada putrinya, Tangsan juga bisa mempengaruhi perjalanan Huo Yu Hao, bukan dengan paksaan, melainkan dengan dorongan kecil yang membuatnya terus tumbuh dan melampaui batasan. Pada dasarnya, banyak kesulitan dan penderitaan yang dialami Huo Yu Hao selama ini ternyata bukanlah kebetulan. Sebagian besar adalah ujian yang ditetapkan oleh Tangsan atas nama alam dewa. Jika tidak ada ujian, jalan hidup Huo Yu Hao mungkin akan jauh lebih mudah, tetapi juga jauh lebih dangkal. Salah satu ujian paling penting terjadi di Danau Pertanyaan Cinta, sebuah tempat yang tidak hanya menguji kekuatan, tetapi juga hati dan kesetiaan. Di sanalah Rong Nianbing pertama kali melihat potensi luar biasa dalam diri Huo Yu Hao dan mulai mempertimbangkannya sebagai pewaris kursi ilahinya. Tidak sampai di sini, dikarenakan Tangsan terikat oleh berbagai urusan di alam dewa dan tidak bisa terus-menerus mengawasi Huo Yu Hao, Rong Nianbing memanfaatkan celah itu untuk mendekat, menyiapkan jalan, sehingga Huo Yu Hao bisa mewarisi kekuatan dan posisi ilahi miliknya. Semua ini bukanlah pengkhianatan, melainkan bagian dari arus besar takdir yang sedang bergerak. Ketika Rong Nianbing menjelaskan hal tersebut secara detail, ingatan Huo Yu Hao tentang masa lalunya mulai tersusun rapi. Banyak hal yang dulu terasa aneh, kini mendapatkan maknanya. Serangan dari sosok emas yang luar biasa kuat di Danau Yin Yang, segel misterius pada diri Tang Wutong yang menghalangi kedekatan mereka, serta kepergian mendadak Tang Wutong setelah kembali ke Sekte Haotian, semuanya terasa memiliki satu akar yang sama, di mana Sekte Haotian sendiri juga didirikan oleh Tangsan. Dan seluruh rangkaian kejadian itu adalah bagian dari rencana besar yang telah disusun sejak lama. Pada akhirnya, Huo Yu Hao menyadari
Tang San alias calon mertuanya telah mengujinya sepanjang hidupnya, bukan karena kebencian, melainkan karena kasih sayang dan tanggung jawab. Tang San ingin memastikan pria yang akan berdiri di sisi putrinya adalah seseorang yang benar-benar layak. Rong Nianbing kemudian menjelaskan lebih jauh tentang struktur alam dewa. Dunia itu tidak sederhana. Di dalamnya terdapat hierarki yang jelas. 5 dewa terkuat membentuk komite yudisial yang menjadi penguasa tertinggi alam dewa. Di antara mereka ada 2 raja dewa, yaitu dewa kebaikan dan dewa kejahatan. Selain itu, ada 3 penegak hukum alam dewa. Mereka adalah dewa Ashura, dewa penghancuran, dan dewa kehidupan. Tang San sendiri adalah dewa Ashura, merupakan salah satu penegak hukum. Pada saat ini, kedua raja dewa sedang meninggalkan alam dewa untuk mengalami kelahiran kembali di dunia lain. Mereka ingin merasakan kehidupan manusia yang penuh perubahan. Dengan alasan tersebut, kekuatan mereka belum sepenuhnya aktif, dan posisi tertinggi alam dewa praktis berada di tangan Tang San. Hal ini menjadikannya sosok paling berkuasa di seluruh alam dewa. Tidak sampai di sini, di bawah komite yudisial terdapat para dewa tingkat 1. Rong Nianbing termasuk dalam kelompok tersebut. Kekuatan emosinya membuatnya lebih unggul daripada kebanyakan dewa tingkat 1 lainnya. Pasalnya dia memiliki hubungan dengan kekuatan dewa kebaikan dan dewa kejahatan. Meskipun begitu, dibandingkan dengan Tang San, kekuatannya masih terlampau cukup jauh. Setelah dewa tingkat 1, terdapat dewa tingkat 2 dan 3. Selain itu, ada pula kelompok yang disebut pemburu patroli alam dewa, yang bertugas menjaga keseimbangan dan keamanan. Semua makhluk bersama-sama membentuk tatanan alam dewa. Namun karena keterbatasan ruang, hanya mereka yang memiliki kursi ilahi yang diizinkan masuk. Kursi ilahi hanya bisa diberikan setelah seseorang yang lulus evaluasi komite yudisial. Semua penjelasan barusan seketika membuat gambaran yang sangat jelas terbentuk di benak Wu Yuhao. Dia akhirnya mengerti bahwa alam dewa adalah dunia yang berada di atas benua Doulo, sebuah tempat bagi mereka yang telah melampaui batasan manusia. Jalan yang harus dia tempuh sekarang adalah jalan menuju dunia tersebut. Pada detik berikutnya, Rong Nianbing memberikan Hu Yuho kesempatan untuk memilih. Dia menjelaskan, selama ini dia memang mengambil kesempatan karena Tang San sedang tidak sepenuhnya bebas. Hu Yuho boleh memilih untuk tetap mewarisi kursi ilahinya atau memilih jalur lain dan menerima warisan Tang San. Tang San sendiri sangat membutuhkan seseorang untuk berbagi beban pengelolaan alam dewa. Jika Hu Yuho memilih jalan tersebut, Yu Hao bahkan bisa lebih mudah dipersatukan kembali dengan Tang Wutong. Namun pilihan tersebut tidak menggoyahkan tekad Hu Yuhao. Dia tidak ingin bergantung pada calon mertuanya untuk menemukan Tang Wutong. Dia ingin membuktikan bahwa dirinya layak berdiri di sisi wanita itu dengan kekuatannya sendiri. Janji yang telah dia buat tidak akan dia ingkari. Dan karena itulah Yu Hao tetap memilih untuk mewarisi kursi ilahi Dewa Emosi. Jawaban Hu Yuhao seketika membuat Rong Nianbing merasa puas. Tetapi dia tetap mengingatkan bahwa kehidupan di alam dewa tidaklah indah seperti yang dibayangkan. Dunia itu sepi dan kaku. Bahkan dewa tingkat 1 tidak bisa dengan bebas meninggalkan alam dewa atau tinggal lama di dunia manusia. Setelah seseorang menerima kursi ilahi, dia akan terikat pada alam dewa sampai kursi itu diserahkan kepada orang lain yang cocok. Itulah alasannya kenapa baik Tang San maupun Rong Nianbing ingin melepaskan posisi mereka. Mereka berdua ingin bepergian ke dunia lain dan mencari alam dewa yang baru. Meskipun mengetahui harga yang harus dibayar, tekad Hu Yuho tidaklah berubah. Keinginannya untuk menemukan Tang Wutong dan bersatu kembali dengannya jauh lebih kuat daripada rasa takut akan kesepian abadi. Dia siap menerima segalanya selama bisa mendekat pada orang yang dia cintai. Dengan semua keputusan yang telah diambil dan semua kebenaran yang telah terungkap, saatnya bagi perjalanan baru Hu Yuho untuk dimulai. Jalan menuju keahlian terbuka di hadapannya, bukan sebagai hadiah,
melainkan sebagai ujian terakhir bagi cinta, tekad, dan pengorbanannya. Nah guys, sebetulnya pembahasan alur cerita spoiler versi novel Solin 2 bagian 437-nya. Di mana Hu Yuho akhirnya menyelesaikan semua ujian dari Rong Nianbing untuk mewarisi posisi Dewa Emosi. Dan yang paling mengejutkannya lagi, semua fakta tentang alam dewa dan Tangsan juga terungkap ya guys ya. Sedangkan di spoiler berikutnya, kita bakalan bahas nih proses Yu Hao mewarisi posisi Dewa Emosi. Jadi langsung aja klik subrek dan nyalain loncengnya guys ya, supaya teman-teman nggak ketinggalan updatean spoilernya. Makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank si ketua sekte undur diri dulu. See you and bye. Bye. Choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look